Acara konten Kang Didi rusak karena Indre ditelepon berulang kali oleh tukang bumbu karena berulang kali gak diangkat. Akhirnya, sang kekasih yang tidak pernah memberi kepastian itu muncul di tempat syuting. Lelaki itu saat dipanggil tadi lewat Indre tidak mau datang. Dalam channel milik Fahmi Husaini, Inde dan Fahmi berpamitan kepada netizen yang dukung perjodohan ini. Acara perjodohan dihentikan sampai di sini saja jika netizen kangen sama saya pindah ke channelnya Airin. Begitu kata ENDE sambil menunjuk ke wanita di sebelahnya. Ikuti kisahnya sampai akhir di video lanjutan nanti. Karena konten ini pun terpaksa dihentikan sementara. Channel Fahmi pun meledak dalam sekejap tembus 12.000 subscribe. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Dari kisah Fahmi dan Ende yang dijodohkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, banyak hikmah yang bisa diambil. Salah satu di antaranya, Fahmi menjadi populer, bahkan sekarang dia memiliki channel YouTube sendiri. Dalam waktu singkat ketika diontrog oleh pacarnya Ende yang datang ke tempat syutingnya Kang Deddy Mulyadi secara tiba-tiba, itu subscribe-nya sampai langsung tembus 12.000. Orang lain itu kan untuk bisa membuat channel YouTube itu untuk mendapatkan 1.000 saja sampai tergopoh-gopoh ya. Tapi ini dalam waktu singkat Fahmi mendapatkan subscribe 12.000 lebih. Mungkin sekarang sudah lebih dari itu. Hadirin sekalian, sebenarnya Ende juga diuntungkan. Kalau saja tidak ada konten antara Fahmi dengan Ende, mungkin Ende akan terkatung-katung. Karena di ultimatum, jika tanggal 10 tidak datang, maka Fahmi dengan Ende akan dinikahkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya, tukang bumbu yang dibilang oleh KDM itu hadir di tempat syuting. Dan tampaknya kurang harmoni ya. Harusnya kan adab, karena sebelum janur melengkung kan siapapun berhak untuk meminang atau mengadakan perpinangan, bahkan pernikahan sekalipun. Apalagi ini kan belum ada lamaran, belum ada komitmen terbuka antara orang tua Ende dengan pihak lelakinya itu. Tetapi dia datang, kenapa tiba-tiba merusak acara syutingnya Kang Deddy Mulyadi? Karena telepon yang terus-terusan berdering tidak sempat diangkat oleh Ende. Kenapa tidak sempat? Karena kan suasananya memang sedang syuting. Dan syuting pun beberapa kali terganggu. Karena apa? HP yang ada di meja itu terus menyala, akhirnya diambil sama Kang Deddy. Tertulis di situ Ayang, begitu kan. Silahkan temui, kata Kang Deddy. Akhirnya Ende menemui. Setelah menemui tukang bumbu yang dibilang sama Kang Deddy itu, Ende tampak gontai, seperti tidak berdaya, linglung, dan akhirnya suruh datang ke sini. Tapi tidak mau, katanya dia itu takut sama kamera, bilangnya seperti itu. Nah, ini barangkali hikmah. Untungnya bagi Ende akan terjadi pernikahan secepatnya dengan pacarnya yang tidak pernah memberikan kepastian sudah lama itu. Dan bagi Fahmi sekarang subscribe-nya naik, bahkan hampir 300 orang yang DM ke Fahmi tentang perjodohan untuk mendekati Fahmi. Jadi Fahmi itu sekarang menjadi bintang. Karena apa? Karena yang ingin dijodohkan dengan Fahmi, menurut Fahmi di dalam channel milik pribadinya sampai 300 yang DM. Belum lagi yang diceritakan DM ke Uya-Kuya seperti yang kemarin kita ceritakan. Jadi Fahmi sekarang tinggal pilih mau yang bagaimana. Karena Ende itu kan sebenarnya bapaknya saja nikah cerai sampai 7 kali.
Kemudian Ende sendiri sudah 2 kali ditinggal suaminya. Dan sekarang Ende juga akan memutuskan menikah dengan yang sekarang juga karena gara-gara Kang Deddy Mulyadi mau menjodohkan dengan Fahmi. Tampaknya memang kurang apa ya, dasarnya mungkin pernikahan ini karena terburu-buru. Mudah-mudahan saja lestari dan abadi. Pernikahan yang ketiga Ende ini menjadi barokah berkat Kang Deddy Mulyadi membuat konten perjodohan, dan Kang Deddy Mulyadi pasti akan membackup Fahmi walaupun bagaimana, karena pasti Fahmi akan dicarikan jodoh yang lain, walaupun Uya-Kuya sudah mempertemukan dengan seseorang yang kelihatannya Fahmi lebih care. Tampak bertanyanya sampai kepada masalah anak, mau punya anak berapa gitu. Dia bilang hanya 1 sampai 2 saja, tetapi Fahmi mengatakan ingin lebih banyak. Kaget. Fahmi tampaknya serius juga dengan perjodohan yang diberikan oleh Uya-Kuya. Apakah ketika Uya-Kuya itu menikahkan Fahmi, Kang Deddy Mulyadi juga sama ingin membiayainya? Karena komitmen antara Kang Deddy Mulyadi dengan netizen, dengan Ende, dengan Fahmi, itu biaya pernikahan, kemudian uang muka rumah, cicilan 1 tahun, dan semua intrik-intrik pernikahan itu ditanggung oleh Kang Deddy Mulyadi kalau Ende dengan Fahmi. Begitu juga dengan Uya-Kuya, akan membiayai, bahkan pembawa acaranya juga langsung Uya-Kuya. Satu lagi, diberikan pekerjaan pilih, mau di pabrik garment, mau di restoran, atau di perusahaan batu bara, tinggal pilih gitu. Nah, jadi dua-duanya sebenarnya memberikan keuntungan bagi Fahmi dan pasangannya. Itu saja barangkali sementara ini, karena konten ini masih terus berjalan. Suasana di antara Fahmi dengan Ende sudah selesai dan sudah ditutup seperti dikatakan dalam channel Fahmi, dan kita mungkin akan memantau dunia yang berbeda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.